cici, tuan-tuan, dan puan-puan, kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya, jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat SBS Channel, pada video kali ini kita bahas isu yang sedang panas di Indonesia karena sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja mendapat respon yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat, bukan saja dari para buruh, tetapi dari seluruh komponen masyarakat termasuk mahasiswa turun ke jalan, turun ke gedung-gedung parlemen menyuarakan penolakan terhadap undang-undang ini. Nah, pada saat ini di studio hadir dua sosok anak muda ya, yang sebetulnya sudah sangat dikenal. Pertama, saya perkenalkan yang di tengah-tengah dulu ya. Di tengah-tengah ini Jupendri Japar. Beliau ini pengamat politik yang juga dosen. Kemudian paling kanan ini anak muda yang ganteng, waktu mahasiswa aktivis ya, aktivis juga, sekarang menjadi dosen di Universitas Riau. Nah, beliau sering tampil di media, sering diminta pendapatnya oleh media tentang kebijakan publik sesuai dengan bidangnya. Ini adalah Adinda Khairul Amri Khairuddin. Nah, begini ya. Sekarang kalau kita lihat produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dan DPR itu selalu menuai masalah. Nah, katakanlah saya sebutkan RUU HIP, mengundang reaksi yang luar biasa. Kemudian yang terbaru saat ini, yang lagi panas sekarang ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kita juga mendengar misalnya ada rencana kebijakan juga dari pemerintah, termasuk sertifikasi ulama. Semuanya berujung pada reaksi masyarakat. Semuanya menimbulkan masalah. Pertanyaan saya, apakah sekarang kita sedang punya pemerintah dan DPR yang bermasalah gitu? Baik, terima kasih Bang Samsul. Ya. Ini pertanyaan ini kan pertanyaan yang dari sedap nih. Apakah kita mempunyai pemerintahan yang berarti legislatif dan eksekutif ya? Pemerintahan yang bermasalah. Kalau kita definisikan masalah, berarti kan problem bahasa Inggris itu. Kalau dari segi hukum bermasalah itu berarti ada aturan yang dilanggar. Ya. Karena itu para penegak hukum akan mengusut itu masuk kepada wilayah. Saya melihat ini sekarang tahapannya masuk pada wilayah norma sosial. Norma sosial atau norma adat istiadat yang terjadi. Beberapa produk hukum, sebutlah itu tadi RUU HIP. Dari segi nama saja itu sudah, kalau orang orientasinya agak maknanya bisa kemana-mana. HIP, ya. Kemudian sekarang itu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ada juga pelesetannya Cilaka. Cilaka itu beda lagi tuh makna. Yang satu HIP, satu Cilaka. Jadi dari segi kata saja itu memang menimbulkan interpretasi macam-macam. Yang beragam dan bisa mendorong orang untuk guyonan dan segala macam. Nah, kalau berbaca dari pemikiran publik atau kebutuhan publik, nah publik itu sebenarnya dari reaksi itu ketika aturan itu menyebabkan kebutuhan pokoknya terganggu. Ya. Menyebabkan kebutuhan pokok itu bisa dia kebutuhan soal batin ya, atau hubungan dengan Tuhan. Jadi kaitannya bisa dengan undang-undang RUU HIP itu. Kemudian kebutuhan lahiriahnya itu, kebutuhan lapangan kerja yang harus dia miliki. Nah, ketika itu bermasalah, maka
maka mereka akan beraksi. Oke, ini ada kata publik. Nah, ini gilirannya Adinda Khairul kan. Bagaimana dengan pertanyaan yang sama? Apakah kita sekarang sedang punya pemerintah yang sedang bermasalah, tapi Adinda melihatnya dari kebijakan publiknya gitu. Baik, terima kasih Bang Mansur. Saya melihat dalam hal ini dari perspektif kebijakan. Iya. Artinya undang-undang ini bermula dari draft, kemudian RUU dan disahkan menjadi sebuah undang-undang begitu. Nah, ketika Ketua DPR RI, Ketua sidang saat penetapan undang-undang ini mengetok palu pada malam tersebut, artinya undang-undang itu sudah sah secara administrasi. Tinggal lagi selanjutnya itu adalah pada tahap penyempurnaan, kemudian implementasi dan seterusnya. Namun dalam hal ini terjadi misalnya protes dan sebagainya oleh publik. Hal ini juga tidak terlepas dari konsekuensi kita berdemokrasi. Artinya administrasi itu absolut, sementara kompromi ini ruangnya politik begitu. Artinya teman-teman buruh maupun mahasiswa yang melakukan unjuk rasa ya di satu sisi itu sah sesuai undang-undang. Namun tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan, apalagi saat ini kita pada masa pandemi COVID begitu. Ya, jadi tadi dibalik lagi ke politik kan, produk politik gitu. Nah, yang inti ingin saya pertajam ini adalah sebetulnya pada masalahnya itu gitu. Artinya beberapa produk hukum kita yang lahir dari pemerintah ini cenderung memunculkan reaksi publik, ya kan, reaksi masyarakat. Nah, secara politis kalau kita misalnya baca di berbagai media bahwa dalam pengesahan RUU Cipta Kerja ini aja misalnya, sejumlah anggota dewan sendiri tidak punya draftnya. Nah, sementara mereka harus sidang mengesahkan RUU itu. Nah, ini kan dianggap sebagian dari bermasalah. Ini secara politik gimana? Apakah mungkin bagian dari skenario atau memang begitulah adanya gitu? Ya, pertama kalau kita coba maknai mengapa undang-undang ini seperti tergesa diputuskan dalam suasana yang pandemi ini, berarti ada kebutuhan mendesak dari negara. Iya. Nah, kebutuhan mendesak dari negara tentang bagaimana mengajak investasi bisa masuk ke Indonesia supaya lapangan kerja bisa terbuka. Kira-kira itu yang pentingnya. Yang menjadi pertanyaan publik itu adalah kalau memang misalnya ada pula anggota dewan nggak punya draft itu, tidak membacanya, itu terlalu juga. Dan ingat, ini keputusan yang dibuat ini tidak hanya dipertanggungjawabkan dunia tapi juga di akhirat. Karena itu keputusan ini harus betul-betul memberikan kemaslahatan. Paling tidak minimal lah mudaratnya. Nah, karena itu sekarang kalau tadi sebutkan kata problem itu kan berarti melanggar aturan norma. Normanya kalau dia melanggar kepada norma hukum, maka nanti kita akan lihat adanya uji material dari undang-undang ini. Konsekuensinya bisa juga Pak Presiden mengeluarkan Perpu. Lalu berganti pemerintah. Kalau problem ini disebabkan oleh pelanggaran norma sosial, maka publik akan menghukum para pengambil kebijakan disebut dengan sanksi sosial. Saya menarik begini. Kalau kita baca fenomena aksi di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa aksi jalanan itulah yang diperkirakan publik bisa mengubah keputusan penguasa. Oke, ini Adinda Khairul. Kalau dilihat dari kebijakan publik lagi gitu misalnya, mengapa sampai harus muncul berbagai kebijakan-kebijakan dibuat pemerintah? Sepertinya penyelesaiannya di parlemen jalanan. Ini kan kalau kita simpulkan bisa jadi akibat mungkin parlemen sebenarnya sudah tidak lagi dianggap mampu menyerap aspirasi masyarakat. Maka parlemen jalanan lah gitu salah satu solusinya. Kita tidak bisa pungkiri, artinya apapun kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah, apalagi yang sifatnya komprehensif dan tentu banyak kepentingan publik itu sendiri. Apalagi kan kita banyak masyarakat yang bekerja di perusahaan swasta gitu yang disebut karyawan atau buruh gitu. Jadi reaksi ini saya pikir hal-hal yang biasa saja, karena pertama sekali banyak kepentingan masyarakat tadi. Artinya itu. Cuman memang kita inginkan adalah supaya informasi ini memang sampai kepada masyarakat. Karena kan undang-undang itu kan 900 lebih halaman, hampir 1000 gitu. Jadi memang harus dipahami gitu. Memang membaca dan menghafal semuanya kan tidak mungkin. Artinya masyarakat harus punya banyak referensi, harus banyak menerima informasi soal undang-undang ini, apakah memang betul-betul merugikan daripada kawan-kawan buruh atau pegawai karyawan tersebut. Gitu. Apakah misalnya juga ada misalnya yang positif di dalam undang-undang itu begitu. Artinya lebih objektif. Karena memang ada yang baik, tapi juga ada juga yang tidak menguntungkan. Nah, ini yang pertanyaan menarik saya itu. Semua pihak kalau kita tengok ketika mereka bicara semuanya berniat baik untuk kepentingan rakyat. Kalau sebetulnya niatnya baik untuk kepentingan rakyat, harusnya tidak ada reaksi, ya kan? Pasti sesuai dengan kepentingan masyarakat kan. Toh anggota DPR kita ini kan dari rakyat, ya kan? Dari rakyat juga merasakan juga apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, ada misalnya pernyataan yang menarik yang kita dengar sama ini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini justru mendapat respon yang baik dari luar negeri, ya kan? Dari berbagai pihak di luar negeri. Nah, diapresiasi bahwa langkah berani yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya, pertanyaan saya, kalau luar negeri menyambut baik undang-undang ini, tapi justru dalam negeri bermasalah, lalu undang-undang ini untuk siapa? Nah. Kalau sebuah produk undang-undang ini diprotes besar-besaran seperti itu, maka yang perlu kita pertanyakan sebenarnya adalah uji publik RUU ini tidak tuntas. Harusnya sosialisasi dalam RUU ini tuntas merespon semua penolakan yang disampaikan. Lalu kemudian itu dicarikan titik temunya, itu disampaikan. Oke, adakah kira-kira menurut Dinda Jupen sesuatu yang disembunyikan dalam undang-undang ini? Katakan dalam rancangan undang-undang ini dulu sebagai poin-poin pesanan, ya kan? Sehingga dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak transparan gitu. Nah, akhirnya publik menilai seperti itu. Pertama, ini diputuskan di jam malam, diputuskan di dini hari. Kemudian yang kedua, uji publik yang harusnya mengakomodir semua pertentangan itu, kalau memang itu sudah klop dilakukan, maka saya kira undang-undang ini tidak perlu ada penolakan besar-besaran seperti itu. Makanya sekarang kita dorong dua hal sebenarnya, Bang Samsul. Pertama, Presiden mengeluarkan Perpu. Ini harus dibatalkan. Yang kedua, lakukan judicial review terhadap poin-poin dalam undang-undang itu yang perlu, yang saya kira perlu direvisi. Dinda Khairul, tadi kan sudah disinggung oleh Dinda Jupendri kan bahwa kalau sudah diundang-undangkan, kan salah satu cara untuk merubahnya lewat Perpu atau judicial review. Nah, sementara ini kita melihat dari kebijakan publik juga bahwa ini kan prosesnya panjang ini. Sementara aksi-aksi terus terjadi dan tidak tertutup kemungkinan akan jatuh korban baik di pihak keamanan maupun mungkin dari pihak demonstran sendiri. Nah, ini dari kebijakan publik apa yang mesti dilakukan agar kedua-duanya selamat gitu. Saat ini publik kita lihat reaksi yang luar biasa terhadap topik atau diputuskan undang-undang ini. Selain saya katakan pressure group mahasiswa, guru,
yang hari ini berjalan itu tujuannya tidak lain adalah bagaimana mempengaruhi decision maker tadi, membuat kebijakan. Namun di sisi lain tetap harus dilaksanakan judicial review, diajukan gugatan ke MK misalnya mengulangi. Nah, di situ nanti akan diputuskan apakah bisa dicabut undang-undangnya atau ditolak atau dilaksanakan itu. Artinya proses legal formalnya tetap harus dijalankan di luar dari proses penekanan yang dilakukan oleh massa melakukan unjuk rasa beberapa hari ini, tapi proses judicial review tetap harus juga dilaksanakan. Dan itu juga diatur dan sesuai dengan konstitusi kita. Iya. Yang saya khawatirkan ini tetap berjalan, ya kan? Aksi-aksi seperti ini tetap berjalan, nanti meluas kemana-mana, akhirnya terjadi, ya katakanlah mungkin bisa memunculkan kerusuhan, bentrok fisik antara aparat dan demonstran. Nah ini kan akan jadi sulit gitu untuk menjadikan penyelesaian. Nah kalau menunggu katakanlah keputusan MK ini kan panjang prosesnya. Pertama, menurut saya ini bagian dari upaya untuk mengubah kebijakan. Nah, harapan kita pemerintah terima usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk demonstrasi ini semuanya. Lalu kemudian jawab masukan-masukan itu. Kalau memang misalnya protes dari masyarakat itu ada unsur ketidakpahaman dari masyarakat, berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa maknanya begini, bukan begitu. Oke, terima. Kemudian jawab siapa yang harus melakukan, DPR atau Presiden? Kedua-duanya, pemerintah dan legislatif, karena memang produk undang-undang ini dilaksanakan secara bersama-sama. Jangan lakukan tindakan represif dengan dengan membubarkan segala macam. Terima saja, karena cara menyampaikan masukan itu demonstrasi. Sekarang terima demonstrasi, mereka datang demonstrasi, terima apa tuntutannya, diambil tuntutan itu, dikumpulkan, dijawab, dibahas dan dijawab, dipilah. Kalau misalnya tuntutan itu ternyata ini adalah hoax atau adanya informasi yang salah diterima oleh masyarakat sehingga menanggapi draft bukan undang-undang yang dibahas, luluskan. Iya. Kan sebenarnya tidak begitu sulit. Tapi kalau kemudian ini dihadang, maka semakin meyakinkan pada orang bahwasanya ini betul-betul bermasalah. Baik, hampir sama sebenarnya. Saya pikir dalam hal ini pemerintah harus mendengar apa yang disuarakan oleh masyarakat hari ini, oleh teman-teman yang unjuk rasa khususnya. Begitu. Kenapa? Karena unjuk rasa ini kan sudah hampir bahkan sampai ke tingkat daerah kabupaten begitu. Sudah banyak di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Artinya di sini saya menghimbau kepada legislator khususnya anggota-anggota DPR itu untuk menampung aspirasi tersebut begitu. Jangan sampai tidak ada yang menerima kan begitu. Nah ini juga faktor penting dalam rangka manajemen psikis massa yang harus tersebut begitu. Artinya gentleman saja, sebagaimana dulu misalnya anggota-anggota DPR tersebut meminta suara dari rakyat. Hari ini rakyat ingin menyampaikan suara tersebut begitu, apakah di DPR tingkat kabupaten atau di DPRD tingkat provinsi, masuk di DPR RI. Apa yang disampaikan masyarakat itu diterima, ya, kemudian nanti dijawab begitu, dijawab identifikasi dan suara kan kalau di daerah tentu disampaikan ke DPR RI begitu. Karena kan di daerah juga anggota DPR kan juga dari partai politik begitu. Kan? Nah, itu yang saya pikir penting juga diperhatikan. Jangan sampai ada aksi massa di kantor DPR sementara tidak ada anggota DPR di kantor tersebut. Tapi faktanya sering terjadi seperti itu. Nah, situasi di lapangan itu sangat dinamis, bahkan terkadang unpredictable sekali, tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita punya misalnya teman-teman massa itu banyak sekali dan psikis termasuk latar belakangnya juga beragam gitu. Nah ini juga penting diperhatikan gitu. Saya pikir itu mungkin yang dari
legislator ya. Iya. Kemudian ya, aparat juga pengamanan tentu juga kita harapkan dapat bekerja di lapangan dengan menerapkan protap yang sudah ditetapkan begitu. Dapat saya simpulkan bahwa pada awalnya sebetulnya ada sesuatu yang bermasalah dari produk hukum ini, ya kan? Sehingga memunculkan reaksi publik. Nah, kemudian publik dengan reaksinya mengharapkan ada respon kembali ya dari si pembuat kebijakan. Maka melalui video ini kita berharap kepada pemerintah dan juga anggota DPR agar mendengarkan, menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian membuka ruang dialog, mengambil hal-hal yang positif untuk kepentingan rakyat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.